Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mengutus para nabi dan rasul sebagai penerang jalan umat manusia. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, pembawa cahaya kebenaran yang tak pernah padam. Pecinta Teguh Rahayu Selamat Channel yang dirahmati Allah. Sejarah bukan sekadar kisah masa lalu, ia adalah cermin tajam yang memantulkan wajah zaman kita hari ini. Di setiap masa, ada kebenaran yang diuji, dan ada kebohongan yang menyamar menjadi solusi. Maka lahirlah tokoh-tokoh seperti Musailamah Al-Kadzab, sang pengaku nabi yang rajin berdusta sistemik, lihai merangkai citra, dan mahir memainkan harapan umat yang letih. Kisah ini bukan sekadar tentang lelaki dari Bani Hanifah yang menantang kenabian Rasulullah. Ini adalah peringatan keras bahwa pembohong besar seperti Musailamah tak pernah benar-benar mati. Mereka bereinkarnasi, berganti wajah menjadi tokoh inspiratif semu, influencer palsu, hingga pemimpin haus kuasa. Tapi polanya tetap sama, menjanjikan perubahan, menyelipkan racun di balik madu kata-kata. Kita hidup di zaman ketika kebenaran sering dikalahkan oleh narasi, dan kejujuran dianggap radikal. Maka, mari kita gali kisah ini dengan hati terbuka. Bukan hanya untuk mengenal siapa Musailamah, tapi agar kita tahu bagaimana cara melawannya di zaman kita sendiri. Inilah kisah tentang pembohongan yang tak pernah usai. Dan mengapa kita harus berani berkata, cukup sudah kebodohan ini, selamat menyimak dengan bismillah. Ketika Raja Dusta sein kanan belok kiri dipercaya. 1. Dunia yang haus keadilan. Langit memerah di ujung senja, seolah menangisi zaman yang penuh dusta. Di tanah Arab bagian tengah, rakyat dari berbagai kabilah hidup dalam bayang-bayang kelelahan spiritual. Mereka haus keadilan, lapar akan pemimpin sejati. Hati mereka penuh luka karena pertikaian, penindasan, dan janji kosong yang sudah terlalu lama menggantung di angan. Ketika sebuah masyarakat berada dalam titik paling rapuh, maka siapapun yang datang membawa harapan akan tampak seperti penyelamat. Meskipun ia sebenarnya hanyalah penipu. Di zaman itu, kata seorang tabiin dengan mata berkaca, harapan rakyat yang lelah membuat mereka buta. Mereka lupa bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas. Dari sebuah kabilah bernama Bani Hanifah, muncullah sosok yang tampak lembut tutur katanya, karismatik geraknya. Namanya Musailamah. Ia bukan orang sembarangan. Kepiawaiannya dalam berbicara membuat banyak orang terpukau. Mulutnya seolah menjual mimpi, kemakmuran, keamanan, dan kebangkitan baru. Musailamah tidak langsung mengaku nabi. Ia mulai dari menawarkan kebaikan, kebersamaan, dan perbaikan sosial. Rakyat yang kelelahan memujanya. Ia mulai berkata bahwa ia mendapat bisikan dari langit. Beberapa orang terkejut, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyanggah. Karena Musailamah menyuap mereka dengan janji kekuasaan dan harta. Aku bukan menyaingi Muhammad, katanya suatu malam di balai rakyat. Aku ingin menjadi pendampingnya, nabi kedua untuk umat ini. Kata-katanya lembut, tapi menusuk. Saat itulah dusta mulai ditabur. Saat itulah bencana spiritual mengintai. Ia menulis, wahyu-wahyu, yang tak masuk akal. Isinya dangkal, tak sebanding dengan Al-Quran. Tapi rakyat yang sudah buta oleh janji tidak lagi peduli. Narasi emosional, ketika kejujuran tidak laku, dan kemunafikan dibeli dengan harga tinggi, maka fitnah menjadi panglima. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Isra 36. Beberapa orang sadar ada yang tidak beres. Tapi mereka memilih diam, bungkam. Dan disitulah titik jatuh pertama umat, ketika orang baik membisu, maka kebohongan akan menjadi raja. 2. Ketika orang baik memilih diam. Di tengah padang Yamamah, matahari tak pernah bersahabat. Terik membakar pasir dan hati. Namun lebih panas lagi adalah bisikan dalam dada orang-orang baik yang menyaksikan kebohongan Musailamah tetapi memilih bungkam. Beberapa pemuka Bani Hanifah sebenarnya hafal Al-Quran. Mereka tahu ajaran Musailamah adalah dusta. Mereka tahu, wahyu-wahyu, yang dibaca Musailamah hanyalah parodi murahan yang merendahkan akal sehat. Tapi mereka menimbang sesuatu yang lebih besar, keselamatan keluarga, harta benda, dan kedudukan sosial. Apa gunanya menentang jika hanya berakhir di tip nol gantungan? Bisik salah satu dari mereka. Mereka membiarkan Musailamah menulis, wahyu, aneh seperti gajah, ada ekornya panjang, belalainya besar.
Orang-orang bodoh menyebutnya mujizat. Yang kritis, justru dicap pemberontak. Kebohongan yang dibiarkan, meski kecil, akan menjadi monster yang menelan kebenaran. Musailamah makin berani. Ia kirim surat kepada Rasulullah, isinya. Dari Musailamah, Nabi Allah, untuk Muhammad, Nabi Allah. Separuh bumi milikku, dan separuh lagi untukmu. Rasulullah tidak membalas dengan surat, tapi dengan kata yang membakar. Engkau Musailamah al-Kadzab, si pendusta. Maka dari itu, kita belajar satu hal, jangan pernah kompromi dengan kebohongan. Sekali kamu diam, kamu memberi ruang bagi fitnah untuk berakar. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Tapi di Yamamah, yang terjadi adalah sebaliknya. Mayoritas memilih diam. Dan itu bukan selemah-lemahnya iman, itu nyaris tak bersisa. Maka Allah pun tak membiarkan fitnah itu tumbuh lebih lama. Sebentar lagi, sejarah akan mencatat, bagaimana dusta dilawan dengan darah, dan kebenaran ditegakkan dengan pedang. 3. Ledakan fitnah dan janji palsu. Bayangkan dunia yang dipimpin oleh seorang pembohong, dan semua orang tahu ia berbohong, tapi tak ada yang berani bersuara. Itulah Yamamah. Di kamp-kamp Musailamah, suara takbir dipalsukan. Ia menyuruh pengikutnya sholat, tapi sambil memuji namanya. Ia mencampur syariat dengan kebodohan. Ada yang disuruh berzikir bukan dengan nama Allah, tapi dengan nama Musailamah. Kebohongan ini menjalar seperti wabah. Ia kirimkan utusan ke berbagai kabilah, bergabunglah denganku. Aku adalah nabi yang ditakdirkan membawa kedamaian baru. Banyak yang ikut, bukan karena yakin, tapi karena takut, atau tergiur janji harta dan kuasa. Inilah penyakit umat, ketika kebenaran jadi sunyi, dan kebohongan disambut gegap gempita, seperti era saat ini. Namun fitnah Musailamah tak lagi bisa dibiarkan. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq mengambil alih kepemimpinan umat. Maka berkumpullah para sahabat. Mereka tahu, jika Musailamah tidak ditumpas, Islam akan terpecah oleh seorang pendusta. Khalid bin Walid diangkat memimpin pasukan. Bersamanya adalah para sahabat besar dan ratusan penghafal Al-Quran. Mereka tahu ini bukan sekadar perang fisik. Ini adalah perang untuk menyelamatkan iman umat. Bayangkan kamu hidup di zaman itu. Di mana kalau kau jujur, kau dibunuh. Tapi kalau kau bohong, kau dipuji. Apa yang akan kau pilih? Sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Al-Isra 81. Khalid bin Walid tak datang membawa negosiasi. Ia membawa satu pesan dari Abu Bakar, pembohong tidak punya tempat dalam Islam. Yamamah menjadi medan perang antara dua kekuatan besar, pasukan kebenaran melawan kekuatan kebohongan. Suara pedang mulai bersahut-sahutan. Takbir menggelegar. Tanah yang kering kini basah oleh darah. Namun satu hal yang mengejutkan akan terjadi, banyak penghafal Al-Quran gugur. Dan itu akan mengubah sejarah Islam selamanya. 4. Ketika Hafiz Quran gugur di tangan pembohong. Pertempuran Yamamah tak seperti perang biasa. Ini bukan sekadar perang tanah atau kekuasaan. Ini perang ideologi, antara wahyu yang hak dan wahyu palsu buatan Musailamah. Khalid bin Walid mengatur strategi. Tapi lawan mereka bukan orang-orang lemah. Musailamah telah menghimpun pasukan dari Bani Hanifah yang besar jumlahnya, terlatih, dan fanatik. Mereka percaya Musailamah benar-benar nabi, atau pura-pura percaya demi harta dan keselamatan. Saat genderang perang ditabuh, para sahabat dan penghafal Quran berada di barisan depan. Mereka tidak gentar. Mereka tahu, mati melawan pembohongan adalah syahid. Tapi jumlah musuh terlalu besar. Satu demi satu, para sahabat berguguran. Diriwayatkan lebih dari 500 penghafal Al-Quran gugur dalam perang ini. Abu Huzaifah, Zaid bin Khattab, Salim Maula Abi Hujaifah, nama-nama agung itu jatuh di padang Yamamah. Tangisan tidak terdengar, hanya takbir yang menggema. Allahu Akbar. Inilah harga membasmi kebohongan, darah para penghafal wahyu. Narasi menggetarkan, Musailamah berdiri di atas menara batu. Ia menyaksikan pasukannya menari dalam kemenangan sementara. Ia tak sadar, saat itu, ajal sedang mengendap mendekatinya. Di tengah perang, seorang lelaki berkulit hitam, tinggi dan gagah, menyelinap masuk dari celah barisan. Ia adalah Wahsy bin Harb, mantan budak yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Tapi kini Wahsy telah bertaubat.
Ia datang dengan satu misi suci, membunuh pembohong terbesar dalam sejarah. Ia mengendap, mengangkat tombaknya, dan suara itu sunyi, tapi dampaknya mengguncang dunia. Tombak Wahsy menembus dada Musailamah. Tubuh sang pembohong jatuh ke tanah seperti sampah yang tertiup angin. Bayangkan, betapa ironi dunia, dulu Wahsy membunuh singa Allah karena kebodohan, kini ia menebus dosanya dengan membunuh singa pembohong karena kebenaran. Musailamah mati, tapi fitnah yang ia tinggalkan menjadi pelajaran panjang dalam sejarah Islam. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amal orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Yunus, 81. Abu Bakar pun menetapkan keputusan penting setelah perang ini, Al-Quran harus dikodifikasikan, karena terlalu banyak hafiz yang telah gugur. Yamamah mengubah sejarah Islam, karena satu pembohong, ratusan ulama syahid. Dan umat belajar, jangan tunggu fitnah membesar sebelum engkau bertindak. 5. Luka yang mengajarkan ketegasan. Musailamah mati. Tubuhnya membusuk di padang tandus Yamamah. Tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan, hanya debu dan jijik. Bahkan burung pemakan bangkai pun enggan mendekat. Namun, perang belum selesai. Bukan karena musuh masih ada, tapi karena bekas luka kebohongan itu masih membekas di dada umat. Abu Bakar menangis. Bukan karena kalah, tapi karena terlalu banyak nyawa suci melayang hanya untuk membungkam seorang pendusta. Para penghafal Quran yang gugur itu, bukan orang biasa. Mereka adalah penjaga wahyu, penyangga agama, saksi hidup dari lisan Rasulullah. Dan umat Islam, baru sadar satu hal. Fitnah yang dibiarkan akan memakan generasi terbaik. Kita kalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlambat bersikap. Kalau saja para ulama di Bani Hanifah dulu bersuara. Kalau saja orang-orang tak menertawakan wahyu palsu Musailamah. Kalau saja kebohongan itu dibantah sejak dini. Mungkin tak akan ada 500 syuhada Quran gugur sia-sia. Inilah pelajaran pahit umat. Diam terhadap pembohong, sama dengan memberi panggung bagi kehancuran. Umat Islam akhirnya bergerak. Zaid bin Sabit diminta mengumpulkan hafalan-hafalan Quran yang masih hidup dan mencatat semuanya dalam mushaf. Itu proyek besar pertama kodifikasi Al-Quran dalam sejarah. Dan itu semua karena satu alasan. Jangan sampai Al-Quran hilang karena kita lambat melawan kebohongan. Dari perang ini, lahirlah ketegasan baru dalam Islam. Bahwa tidak semua yang terlihat, damai, boleh didiamkan. Kebohongan itu seperti api kecil. Jika tidak segera dipadamkan, ia membakar seluruh rumah iman. Janganlah kamu lemah dalam memburu kaum musuh, jika kamu menderita maka sesungguhnya mereka pun menderita pula seperti yang kamu derita. Surat An-Nisa, 104. Apakah kita siap melawan kebohongan di zaman ini? Atau kita hanya akan mengulang luka Yamamah di zaman yang katanya modern? Pembohong tak pernah mati, mereka bereinkarnasi mengikuti zaman baru. Musailamah memang sudah mati, tapi roh kebohongannya tak pernah benar-benar terkubur. Ia hanya berganti wajah, mengganti nama, berganti metode. Tapi tujuannya sama, menyesatkan hati manusia yang sedang lelah dan haus harapan. Hari ini, kita mungkin tidak lagi melihat seseorang berdiri dan mengaku nabi. Tapi kita lihat jutaan janji kosong dilemparkan di mimbar, di layar kaca, di ponsel-ponsel kita, oleh mereka yang menjual kebohongan sebagai solusi, di zaman now. Mereka menyamar sebagai influencer, brother, tokoh spiritual palsu, motivator instan, bahkan pemimpin negeri. Mereka paham psikologi manusia yang sedang lapar, perhatian dan rindu perubahan. Dan disitulah mereka masuk, menusukkan jarum-jarum dusta di bungkus pencitraan. Narasi sugestif, jangan heran, jika pembohong di zaman modern tidak datang dengan jubah compang camping. Mereka datang dengan dasi, pencitraan, dan kata-kata manis yang membuatmu lupa berpikir. Mereka tidak menyerang dari depan, mereka memelukmu, lalu menusuk dari belakang. Musailamah adalah simbol pembohong terbesar yang tidak dilawan dengan ketegasan. Dan setiap zaman akan punya, Musailamah, baru, jika umat ini kembali lengah, lembek, melempem. Kita tidak kekurangan ilmu, tapi kita kekurangan keberanian untuk menegur dan bersikap tegas. Kita tidak bodoh, tapi terlalu sopan pada yang nyata-nyata menipu dan pembohong. Dan begitulah cara kebohongan hidup, karena banyak orang baik memilih diam. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, Surat Al-Baqarah, 191. Dulu, fitnah Musailamah memakan ratusan syuhada penghafal Quran. Hari ini, fitnah-fitnah digital memakan jutaan akidah,
Tanpa darah, tanpa perang, tapi lebih dahsyat merusak tatanan, menyelingkuhi aturan. Pertanyaannya, siapa Musailamah zaman ini di sekitarmu, di negerimu? Setidaknya kita telah tahu ciri utamanya, seperti satire, sein kanan belok kiri, itulah dia. Apakah kamu akan membiarkannya tumbuh, atau kamu akan jadi Wahsy berikutnya yang menebasnya dengan kebenaran? Yamama adalah peringatan abadi. Jangan pernah diam terhadap kebohongan, sekecil apapun, lawan. Agar tak muncul menjadi Musailamah zaman ini. Penutup, ketika bangsa diam, kebohongan malah jadi konstitusi. Seandainya Musailamah hidup hari ini, mungkin ia tak lagi membuat wahyu palsu di tengah padang pasir. Ia akan duduk di balik meja kekuasaan, memakai jas mewah, bicara di atas podium, tersenyum di layar TV, rak-purak merakyat, kalem sok sederhana, lembut tapi raja tega bin bengis, dan ia piawai menulis aturan demi aturan yang melanggengkan kepalsuan, kekuasaan dan menindas kebenaran, bahkan bangun dinasti, apapun caranya. Kini, pembohongan bukan hanya masalah moral, tetapi sudah menjadi sistem, sudah menyusup ke urat-urat birokrasi, hukum, media, bahkan mimbar keagamaan. Pembohong tak lagi takut dihukum, karena hukum bisa dibeli. Janji-janji manis tak lagi punya beban dosa, karena rakyat sudah terbiasa kecewa. Inilah zaman di mana Musailamah tidak mati, tapi duduk berdasi. Dan yang lebih menyedihkan, kita ikut memilihnya, menjilat, membebek kepadanya. Pemimpin boleh saja salah, tapi rakyat yang membiarkan kesalahan itu terus berjalan, ikut bersalah, itu kaprah. Kita membiarkan kebohongan tumbuh, karena kita sudah kebal oleh luka. Kita lelah protes, lalu memilih pasrah. Lihatlah, korupsi jadi budaya, nepotisme jadi warisan, hukum hanya tajam ke bawah. Kebohongan jadi bagian dari diplomasi. Pertanyaannya, apakah kita sedang hidup di Yamamah versi modern? Jika iya, lalu siapa Khalid bin Walidnya, zaman ini, hari ini? Siapa Wahsy yang berani menebas fitnah dengan kebenaran? Siapa ulama sejati yang berani bicara meski ancaman datang? Siapa rakyat yang tetap waras ketika berjuta-juta orang memilih kompromi? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Solusi bukan pada takdir, tapi pada keberanian. Solusi bukan pada pasrah, tapi pada tindakan, melawan. Negeri ini tak butuh pemimpin sempurna, tapi butuh rakyat yang tidak lagi memaafkan kebohongan. Mulai hari ini, jadilah bagian dari gerakan kecil yang tegas menolak tipu-tipu daya. Jangan ikut menyebar hoaks, sekecil apapun. Jangan diam jika tetanggamu ditindas kebijakan. Jangan pilih pemimpin karena pencitraan. Bangun nalar kritismu, hidupkan nuranimu. Karena jika orang baik tetap diam, maka para pembohong akan terus menulis sejarah. Dan anak cucumu akan hidup dalam babak baru dari kebohongan yang kau biarkan tersebut. Dulu Wahsy bangkit menebus dosanya karena pernah membunuh orang benar. Hari ini, kitalah yang harus bangkit menebus dosa karena terlalu lama diam saat kebenaran dibungkam. Maka, dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Bangunlah dari tidur panjang. Yamamah sudah dekat. Musailamah sudah ada. Dan kamu, sedang ditunggu sejarah, diam, atau bangkit. Jangan sampai bangsa ini dikenang karena diam saat pembohong menulis takdir kita semua.